Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat berkah. Tapi ini cerita tentang kisah hilangnya Tukiman. Kisah hilangnya Tukiman. Kisah hilangnya Tukiman. Koyok ngene arek. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Tukiman yang asli Madura sedang berlibur ke kota Jakarta, kota yang baru pertama kali dia jumpai. Dia ingin sekali keliling Jakarta dengan naik metro mini. Dan lalu ia duduk sebisa mungkin menyesuaikan diri agar tidak nampak sebagai orang yang baru pertama kali datang ke Jakarta. Biar kelihatan bukan seperti orang asing. Diam-diam ia mengamati apapun yang sedang terjadi. Termasuk tingkah laku para kernet dan para penumpang bis yang sedang berjubel di dalam bis metro mini. Saat si kernet menyodorkan tangannya ke penumpang di sebelahnya Tukiman, sambil dia menggemerincingkan beberapa uang logam di tangannya, cering. Tanpa berucap, si kernet itu langsung diberi uang oleh penumpang di sebelahnya Tukiman. Dikasih 3.000. Lalu si kernet itu melakukan hal yang sama kepada penumpang yang lainnya, termasuk juga kepada Tukiman. Maka Tukiman pun juga ikut-ikut memberikan uang 3.000. Tak lama kemudian si kernet bilang, Dirman. Tanda dia memberitahu bahwa bis telah sampai di Jalan Sudirman. Lalu seorang penumpang laki-laki bilang, kiri pak. Dan turunlah penumpang tersebut. Selang berapa lama kemudian kernet bilang, Kartini. Seorang cewek muda bahenol bilang, kiri pak. Lalu cewek itu pun turun. Tak lama kemudian kernet itu bilang lagi, Waidin. Nah, ada ibu tua tiba-tiba berdiri bilang, kiri. Tinggallah seorang diri si Tukiman ini di dalam bis sebagai seorang penumpang. Yang dalam hatinya dia marah-marah dan jengkel juga. Dicoleklah si kernet tadi sambil dengan logat kental Maduranya dan dengan nada agak marah Tukiman bilang, kurang ajar sampean ini, reng-oreng sampean panggil. Dari tadi orang-orang sampean panggil. Lah nama saya ndak sampean panggil-panggil. Kalau begini caranya, kapan saya toron? Untunglah si kernet itu tanggap dan bertanya, oh, nama bapak siapa? Setelah diberitahu, si kernet pun bilang, Tukiman. Nah, Tukiman pun bernapas lega dan berkata, nah, begitu dong, kiri. Maka turunlah Tukiman di jalan tol. Nah, bagi Anda yang menemukan Tukiman, harap menghubungi keluarganya yang ada di Sumeneb. Rekan-rekan semua, itulah tadi cerita konyol yang mungkin tidak seperti itu dalam kenyataannya. Banyak sekali orang-orang yang karena kurang update, kurang informasi, tidak pernah melihat lapangan yang sesungguhnya, akhirnya menjadi kekonyolan. Sama saja dengan Anda yang menjalankan sebuah bisnis yang Anda kurang update, tidak belajar sehingga kelihatan konyol di depan nasabah atau di depan calon prospek Anda. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memulai bagaimana cara yang benar ketika Anda menghubungi teman Anda, sehingga mereka melihat Anda bukanlah seorang sales asuransi. Langkah yang terpenting adalah kemampuan Anda di dalam menjalin hubungan melalui telepon. Ini adalah keahlian yang paling mendebarkan bagi Anda yang masih baru. Prinsipnya adalah gunakan telepon dan tugas Anda adalah menciptakan problem. Anda bukan memberikan solusi karena Anda bukan lembaga pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebagai agen asuransi, tugas Anda adalah membuat lampu itu menyala di kepala pikiran prospek Anda. Ciptakan problem. Bagaimana caranya? Bukan dengan cara Anda pinjam uang sama prospek Anda. Wah, repot ambek buta terong ya. Karena itu bisa jadi masalah, tetapi Anda mengajukan pertanyaan yang memunculkan problem di dalam dirinya.
melalui telepon, Anda boleh tanya. Misal prospek Anda namanya adalah Bunali. Bunali, menurut kamu, jika kamu besok butuh sekali uang 100 juta sampai 1 miliar tunai, berapa yang bisa kamu siapkan? Kamu bisa nggak cuti selama 1 tahun tanpa mengganggu penghasilanmu? Sebenarnya, apa sih problem utama kehidupan kebanyakan orang menurut kamu? Biasanya mereka akan mengatakan problemnya adalah uang. Lalu Anda mengajukan pertanyaan berikutnya, kenapa kok uang itu menjadi masalah? Apapun jawabannya, Anda tanyakan kepada dia, berapa lama kita mau punya masalah keuangan seperti itu? Prospek biasanya menjawab, ya kepinginnya tidak ada masalah keuangan. Lalu Anda boleh tanyakan, sudah ada solusinya belum? Kamu bisa nggak pastikan bahwa penghasilanmu saat ini akan menjadi milik kamu selamanya? Atau kamu bisa pastikan nggak bahwa aset yang kamu punya saat ini akan bisa menjadi milik kamu selamanya? Itu merupakan satu pertanyaan yang membuat prospek Anda berpikir. Berapa cepat kamu bisa membuat income kamu menjadi 5 kali lipat lebih besar dari sekarang? Itu adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat prospek Anda jadi berpikir. Satu sisi benar, tapi satu sisi dia melihat fakta memang tidak ada. Siapa orang yang bisa menyiapkan uang 1 miliar saat ini kalau bukan orang yang cukup punya dana besar? Padahal setiap orang butuh dana yang cukup besar saat ini, bukan besok. Nah, ketika Anda tanya, Anda tambahi dengan masalah yang lain, dia menjadi semakin mengerucut kepada sebuah masalah yang lebih jelas nampak di depan pikirannya. Disitulah Anda mulai tanyakan, kamu sudah ada solusinya tidak? Dia akan mengatakan, belum ada solusinya. Apalagi Anda tambahi dengan pertanyaan yang berikutnya. Berikutnya akan saya tunjukkan skripnya di sini. Mungkin bisa Anda pakai. Nah, dalam dialog telepon, kadang-kadang prospek Anda juga ingin tahu. Itu seperti apa? Kamu Ojo kon reken. ingin tahu Anda seperti apa? Sing penting rezeki. Anda sedang di mana? Anda boleh mengatakan, saya sekarang bekerja sama dengan perusahaan raksasa nomor 1 terbesar di dunia. Kebetulan saya menjadi partner bisnisnya untuk mengelola, mendevelop sebuah program pengembangan market di Indonesia Timur. Mungkin prospek Anda akan bertanya, Itu asuransi ya? Anda tidak harus menjawab secara jelas tentang pertanyaan prospek itu. Anda bisa katakan kepada dia, saya khusus menangani untuk develop bisnis, khusus untuk era 4.0 ini. Dan kebetulan spesialisasi saya adalah untuk menangani membuka rekening Tapro. Apa kamu sudah pernah mendengar konsep kerjasama bisnisnya? Karena itulah saya mau diskusi dengan kamu. Mungkin prospek Anda akan menduga, Kamu jadi sales asuransi ya? kebanyakan orang menganggap asuransi sama dengan sales. Maka Anda boleh menjawab, kalau jadi sales asuransi, terus terang saya tidak tertarik. Coba ceritakan di telepon aja dulu deh, sebelum kita ketemu. Daripada kita ketemu saya nggak jelas. Anda bisa katakan, jika saya menjelaskan kamu lewat telepon, saya khawatir akan terjadi salah persepsi. Ini bisnis tidak main-main. Seperti halnya, kalau mau potong rambut, bisa nggak lewat telepon? Kan tidak bisa. Ya. Omongmu kayak wong tandes Julian. Semua datanya akan saya jelaskan kepada kamu, konsep kerjasamanya. Nanti setelah kita ketemu, boleh kamu bisa memberikan pendapat. Mungkin prospek Anda ngomongnya, jawabnya dengan ketus. Waduh, saya repot, saya sibuk. Kon iki jari sapa? Bagaimana cara menjawabnya? Anda jangan pantang menyerah. Anda bisa katakan, oleh karena sebab itu, kita buat janji dulu. Kira-kira kita ketemunya minggu depan atau minggu ini. Bisa jadi prospek Anda menjawab, Saya tidak ada uang. Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono ngomong. maka Anda boleh menjelaskan bahwa untuk mendapatkan penjelasan dari saya, tidak diperlukan uang. Apapun respon dari prospek tersebut, selalulah hubungkan dan sambungkan dengan sebuah kalimat. Nanti kita akan diskusikan lebih jelas pada hari ini dan jam ini. Khusus bagi orang yang terdengar agak takut untuk ditemui, Anda boleh membuat janji, contohnya seperti ini.
Mas Gudeng, saya hanya ingin menjelaskan, mungkin kita bisa menjadi partner bisnis, saya tidak menjanjikan apapun, mungkin Anda cocok, tapi bisa jadi tidak cocok. Ya, anggap aja menjalin hubungan silaturahmi. Hah? Enggak, contoh lain namanya. Kon kula apa melok ae iku. Hah, untuk nak munah iku. Melok ae lho. Lon tandake lho. Anda boleh tambahkan dengan Masih banyak orang yang masih belum tahu tentang hal ini. Dan saya mau memberitahukan kamu yang pertama kali. Karena dari list yang saya punya, kamu adalah orang yang mendekati, yang dicari oleh perusahaan kita. Nah, ini adalah satu contoh cara membuka percakapan agar Anda bisa mengajak teman Anda ke acara table talk atau business talk. Sebuah pertemuan untuk menjelaskan tentang konsep bisnis, perhitungan marketing plan-nya, peluangnya, serta beberapa info berharga yang lainnya. Nah, ini pertanyaan yang boleh Anda pakai khusus jika prospek Anda mempunyai cara berpikir sebagai seorang pekerja atau seorang profesional. Ya, yang pertama Anda boleh tanya, Kamu sekarang kerja apa? Sebagai apa? Berapa tahun kamu kerja di sana? yang kedua, Bagaimana kondisi pekerjaan kamu hari ini? ketiga, Apakah pasangan kamu punya usaha sendiri atau sedang bekerja? yang keempat, Kalau kamu dipaksa cuti selama 2 tahun, apakah ada backup income? yang kelima, Pernah nggak kamu kepikiran untuk menjalankan sebuah bisnis? Atau pernahkah kamu berpikir untuk memulai usaha baru? yang keenam, Bagaimana stabilnya pekerjaan kamu saat ini? Untuk 5 tahun ke depan, apakah rentan dengan perubahan zaman, rentan dengan perubahan teknologi, rentan dengan kebijakan pemerintah? yang ketujuh, Pernahkah kamu menghitung dengan kenaikan penghasilan per tahun 10%, berarti income-mu 10 tahun ke depan adalah 100% dari penghasilanmu saat ini, yaitu 2 kali lipat dari saat ini. Nah, bagaimana kamu menghadapi biaya-biaya kebutuhan yang terus naik 5 kali lipat dari penghasilanmu saat ini? Dan bagaimana persiapanmu?